Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, seperti biasa, kali ini, di jam ini, di detik ini, di hari ini, dan di bulan ini. Woi, kelamaan Bambang. Oke. Akan memberikan sebuah cerita film yang berjudul The Croods New Age. Film ini merupakan film keluaran tahun kemarin 2020 yang menceritakan tentang pertemuan keluarga primitif dengan keluarga modern yang memperebutkan seorang pria muda yang akan dijadikan mantu bagi anak gadis mereka. Ya udah lur, nggak usah berlama-lama lagi, dan juga banyak mobil yang lewat di depan sana. Langsung saja kita sikat videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, oke? Check this out. What? Phil? What is it, Phil? Awal kisah menceritakan tentang Guy kecil yang sudah berbulan-bulan berjalan menyusuri berbagai medan sampai-sampai ia beranjak dewasa, lalu tak sengaja menemukan Eve, seorang wanita gua yang menuntunnya bertemu dan berkenalan dengan keluarganya, yaitu keluarga Croods yang terdiri dari Crook, bocil Sandy, Uga, Tang, dan si nenek Grant. Di situ mereka berkeliling dunia untuk mencari rumah baru setelah rumah lama mereka hancur akibat bencana alam di film pertama, yang mereka sebut dengan nama The Tomorrow atau Hari Esok. Perlahan tapi pasti, Eve dan Guy mulai ada rasa saling mencintai sampai-sampai dunia pun terasa milik mereka berdua. Ciyah. Hingga malam harinya ketika mereka semua sedang tidur termasuk nenek Grant, Guy dan Eve ketemuan di rongga-rongga orang-orang tersebut. Di sana, Guy mengutarakan cintanya alias nembak Eve dan berencana membangun keluarga sendiri, lalu memberikan sebuah batu berlukiskan mereka berdua sebagai ganti cincin pertunangan. Crook yang sejari tadi melihatnya pun merasa khawatir karena dari dulu ia tidak pernah setuju dengan hubungan mereka, lalu pergi keluar. What the heck is that? Pagi harinya dengan alarm alami dari perut Tang, mereka semua bangun dan akan melakukan aktivitas. Tapi tiba-tiba Crook datang lalu mengajak mereka ke suatu tempat seperti tembok besar yang terbuat dari kayu yang di baliknya terdapat tempat subur dan banyak buah-buahan. Seketika mereka memakan semua buah yang terlihat sampai-sampai perut mereka semua penuh dengan makanan. Akan tetapi, Crook melihat satu makanan favoritnya, yaitu banana. Ya maklumlah, dia kan masih saudara sama Minion. Lalu memetiknya dan tiba-tiba akhirnya mereka pun terperangkap oleh jebakan yang entah dibuat oleh siapa. Kemudian datanglah dua orang manusia dengan fashion dan gaya kekinian melepaskan tali yang menjebak keluarga Croods. Disitulah mereka berdua memperkenalkan diri dengan nama Phil dan Hope atau keluarga Bettermans. Dan ketika melihat Guy, mereka ternyata mengenalnya, begitu juga sebaliknya. Alhasil mereka semua pun diajak oleh keluarga Bettermans menuju rumahnya yang berada di atas pohon pete. Sesampainya di rumah keluarga Bettermans dan masuk ke dalam, semua barang di sana terasa aneh bagi mereka. Sampai-sampai si Tang ini terkagum-kagum dengan sebuah jendela yang bahkan gak ada kacanya. Ini bocil stupid apa gemblung? Ya, yang tahu silakan komen di bawah, oke? Kemudian, keluarga Bettermans mengenalkan anak gadisnya yang bernama Dawn, yang merupakan teman masa kecilnya Guy. Hingga malam pun tiba dan mereka pun diantar ke kamar mereka masing-masing, lalu tidur dengan pulas. Ketika mereka semua sedang tertidur pulas, Phil dan Hope sambil membersihkan rumah berencana akan memisahkan Guy dengan Eve agar Guy bisa menjalin asmara dengan putrinya, yaitu Dawn. Hingga esok harinya, mereka berdua pun mulai melancarkan rencananya. Ketika Eve dan Crook baru bangun dan melihat Guy, mereka berdua kaget dengan penampilan baru Guy yang berubah.
360 derajat dari Guy yang dulu mereka kenal. Bahkan sifatnya juga berubah, tidak seromantis dahulu. Hal itu membuat Eve termenung sejenak di atap sendirian, sampai Dawn datang lalu menghiburnya dan mengagumi bekas luka milik Eve yang berasal dari petualangannya di luar tembok. Dan ia ingin seperti itu, bebas, lepas, tak terikat oleh apapun. Lo semua juga pengen kan? Lo juga pengen sih, tapi belum kesampaian. Mendengar itu, Eve mengajaknya keluar tembok dengan menaiki kucing peliharaannya. Sedangkan Grook sedang dibawa oleh Phil ke suatu tempat dan ketika melewati sebongkah pisang dan akan memetiknya, Grook dicegah oleh Phil sebab ia melarang semua orang untuk memakan pisang yang ada. Lalu ketika sampai di tempat tersebut yang ternyata adalah sauna pribadi milik Phil, Grook yang tidak terbiasa dengan panas yang berlebihan dihasut oleh Phil untuk bekerjasama memisahkan Guy dengan Eve agar Eve bisa selalu bersamanya. Karena tak tahan dengan panasnya itu dan tekanan dari Phil, akhirnya Grook pun menyetujuinya. Lalu pergi untuk membujuk Uga agar mau mengikuti rencananya itu. Namun, Uga di situ sangat marah karena sebelumnya Hope menawarinya untuk memisahkan Guy dengan Eve. Lantas Uga memprovokasi Grook kembali dan Grook yang tadinya Aquaman berubah menjadi X-Men. Lalu melanggar aturan yang Phil buat, yaitu memakan semua pisang yang ada. Kembali ke Eve dan Dawn yang baru pulang setelah bersenang-senang di luar tembok, lalu bertemu dengan Guy. Dan mereka pun mengakui semuanya termasuk tangan Dawn yang menjadi logo Gom Player akibat sengatan lebah tadi. Hal itu membuat Guy marah kepada Eve sampai-sampai ia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya, lalu pergi merawat Dawn. Tapi tak disangka, malam itu juga mereka semua dipanggil untuk makan malam bersama-sama. Dan ketika Phil dan Hope melihat tangan anaknya membengkak, ia langsung menyalahkan Grook. Akan tetapi Grook tak tinggal diam dan balik menyalahkan Phil, sampai adu mulut pun tak terhindarkan. Hingga puncaknya Grook mengaku memakan semua pisang yang ada dan alhasil Phil pun marah. Lalu pergi menuju tumpukan pisang yang berada di dekat tembok. Ternyata Phil selama ini menaruh pisang di situ karena setiap malam terdapat monster yang selalu datang untuk mengambilnya, dan itu adalah seekor monyet. Tapi tak disangka monyet itu bukan ngajak Baywan, namun ngajak kawan. Alhasil Grook dan mereka berdua pun dibawa oleh para monyet-monyet tersebut. Ketika Tang yang sedari awal video ini berada di depan jendela dan tidak pergi kemana-mana, beserta Hope mengetahuinya bahwa mereka bertiga hilang. Di malam itu juga mereka semua pergi untuk mencarinya. Sedangkan mereka bertiga sudah berada di markas para monyet dan bertemu ketua suku monyet yang bernama Nyet. Disitulah keahlian Guy yang bisa bahasa monyet pun dibutuhkan, yang ternyata dengan pukulan-pukulan kecil mereka berkomunikasi. Kemudian si Nyet ini menceritakan kisahnya yang dahulu tanah ini merupakan tanah yang subur sambil memukul-mukul muka Guy. Namun karena air sungai surut membuat tanahnya tandus dan setiap malam monster raksasa datang untuk mengambil pisang sebagai persembahan untuknya. Dan sialnya, air sungai surut itu adalah ulah Phil yang memindahkan aliran sungai ke tempatnya. Dan mendengar itu membuat para monyet semakin murka lalu mengurung mereka bertiga. Kembali ke keluarga ini di mana mereka semua telah sampai di depan markas para monyet dan tinggal melewati para hiu darat di depannya. Akan tetapi karena perselisihan Hope dengan Uga membuat mereka semua jatuh ke sungai dan terbawa arus jauh dari sarang para monyet. Seketika kemarahan Hope mulai memuncak dan mengolok-olok keluarga Croods, lalu pergi dan tak sengaja terpeleset ke sarang monster kawin silang antara serigala dan tarantula. Untung saja keluarga Croods datang untuk menolongnya hingga berhasil menyelamatkannya. Don't worry, it won't help me. Di situ Hope merasa menyesal dengan perkataannya tadi dan meminta maaf kepada semua orang. How long was I?
Kemudian dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk menolong mereka bertiga dengan menaiki hewannya masing-masing. Sedangkan Groot, Phil, dan Guy sudah didandani ala-ala pisang segar untuk dipersembahkan kepada monster yang sebentar lagi akan datang. Groot, what's going on? I don't know. What the? Ketika monster itu akan memakan mereka bertiga, keluarga yang lain dengan barbarnya datang lalu menghajar para monyet dan membawa mereka pergi. Saat mereka semua berhasil keluar dengan Groot dan Phil juga, ternyata Eve dan Guy masih berada di dalam dan bertarung dengan monster tersebut. You are my tomorrow. Akhirnya mereka berdua berhasil menumbangkan monster itu, lalu kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Dan sekarang kedua keluarga tersebut hidup berdampingan bersama-sama. Dan film pun tamat. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye bye.